Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Pertumbuhan Iman. Untuk mendasari firman Tuhan hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin. Iman adalah sebuah perjalanan. Iman tidak langsung besar dan kuat. Untuk memilikinya, seorang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melakukan langkah kecil pertama. Seringkali langkah kecil inilah yang justru sangat sulit, sehingga banyak orang gagal karena akhirnya tidak melangkah sama sekali. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6 mengisahkan tentang penyembuhan seorang yang mati sebelah tangannya. Peristiwa itu tentu mengubah secara radikal seluruh kehidupan orang itu. Namun, dari manakah perubahan itu berawal? Jawabannya adalah dari sebuah langkah kecil saat Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Banyak orang ingin percaya Yesus dan ingin tahu semuanya dahulu. Ikut Yesus tidak selalu bisa demikian. Kita tidak bisa menunggu sampai mengetahui semuanya baru ikut Yesus. Itulah inti iman. Siapa di antara kita yang benar-benar tahu tentang seluk-beluk listrik? Mungkin sebagian besar kita tidak mengetahuinya. Namun kita tentu tidak mau hanya duduk dalam kegelapan hanya karena kita belum tahu apapun tentang listrik. Cukup dua hal yang perlu kita ketahui. Kita membutuhkan penerangan dan listrik dapat memberikan penerangan itu. Itulah yang membuat kita memakai listrik. Kita juga tidak tahu banyak tentang cara kerja alat pencernaan kita. Kita tidak bisa memahami bagaimana makanan bisa diserap oleh darah, oleh tulang, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Namun, adakah di antara kita mau menahan lapar hanya karena belum tahu bagaimana makanan itu dicerna? Langkah pertama itu merupakan langkah yang kecil dan sederhana. Namun, jika kita mengira itu sepele dan mudah,
Yesus meminta orang yang lumpuh sebelah tangannya itu untuk mengulurkan tangannya. Mungkin itu mudah bagi kita, namun bagaimana baginya? Sebagai orang yang lumpuh tangannya, ia harus mengulurkan tangannya yang lumpuh. Ia tentu harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus bisa membuat apa yang mustahil menjadi mungkin atas hidupnya. Iman tidak dimulai dengan pengetahuan, tetapi keberanian. Kita harus berani mengambil langkah kecil pertama untuk percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Semoga bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.